Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan perkenalkan dulu, nama saya Nasrul Watan. Saya berposisi di program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Kemudian selain itu saya juga sebagai staf pengajar di program studi S1 Farmasi di Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian saya adalah lulusan dari program studi farmasi juga, yang mana S1 saya dari Universitas Ahmad Dahlan dan apotekernya juga di Universitas Ahmad Dahlan, dan melanjutkan studi S2 saya di Fakultas UNER dalam bidang ilmu farmasi. Lalu terkait mata kuliah yang saya ajarkan, yang saya ampu, di sini ada beberapa, dan mata kuliah tersebut tersebar di beberapa semester, baik semester ganjil atau gasal maupun semester genap. Kemudian saya mengampu di program studi yang saya home base-kan tadi, yaitu di D3 Farmasi. Selain itu di S1 Farmasi dan juga di program pendidikan profesi apoteker. Ya, adapun mata kuliah yang saya ampu, di sini ada botani farmasi, kemudian fitokimia, farmakognosi, metode pemisahan senyawa bahan alam, mikrobiologi, parasitologi. Ya, dari mata kuliah yang saya ampu tadi, bisa saya sampaikan bahwa mata kuliah yang saya ampu ini adalah masuk dalam bidang keilmuan saya. Saya berposisi di program studi farmasi, masuk ke dalam bidang keilmuan botani farmasi. Baik, untuk berikutnya saya mohon izin untuk menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah botani farmasi. Jadi mata kuliah botani farmasi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diadakan di program studi S1 Farmasi. Kemudian mata kuliah ini diselenggarakan pada semester gasal untuk semester 1. Jadi semester awal. Yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah di kemudian atau di semester berikutnya, yaitu mata kuliah farmakognosi. Lalu mata kuliah botani farmasi ini berbobot sebesar 3 SKS, yang mana bobot SKS-nya terbagi menjadi 2 SKS untuk pembelajaran perkuliahan, dan 1 SKS-nya merupakan mata kuliah atau praktikum. Kemudian untuk saat ini peserta perkuliahan ini sebanyak 77 orang mahasiswa, dan saat ini juga kondisi dalam kondisi pandemi COVID ya. Jadi penyelenggaraan kuliahnya kami melakukan sistem tatap maya ya. Nah, untuk penyelenggaraannya sendiri akhirnya dalam perkuliahannya dibantu dengan menggunakan aplikasi. Di antaranya menggunakan Zoom aplikasi atau Google Meet aplikasinya. Kemudian diselenggarakan melalui program e-learning. Jadi untuk perkuliahan botani farmasi ini kami lakukan dengan direct interaction, yang mana terbagi beberapa tahapan, yaitu pertama kami akan menyampaikan kontrak kuliah dulu, yang mana menyampaikan seperti apa kriteria dan bagaimana pelaksanaan perkuliahan selama satu semester berjalan. Di sana juga saya biasanya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama perkuliahan berlangsung. Kemudian tahapan berikutnya yaitu dilakukan perkuliahan, yang mana kami lakukan dengan sistem ceramah ya,
dan diselingi dengan diskusi perkuliahan. Kemudian tahapan berikutnya memberikan latihan yang biasanya kami berikan tugas untuk mencari jurnal atau artikel ilmiah, kemudian dibahas secara berkelompok dan didiskusikan. Kemudian yang paling penting dari sistem perkuliahan tadi, tetap kami lakukan interaksi secara dua arah, dengan harapan mata kuliah yang kami sampaikan atau materi yang kami sampaikan bisa dipahami dengan cara menanyakan kembali atau mendiskusikan kembali hingga bisa menguasai secara sepenuhnya. Dan terakhir sampai ke tahapan ujian akhir semester. Kemudian perkuliahan ini sendiri memiliki RPS dan saya akan sampaikan RPS-nya. Ya, terkait mata kuliah Botani Farmasi, sebagai koordinator mata kuliah di sini adalah saya sendiri dan kami melakukan perkuliahan secara bertim, terdiri dari 3 orang pengajar, yaitu 2 diantaranya Bapak Muhammad Ikhwan Rizky dan Ibu Pratika Viogenta. Kemudian untuk capaian pembelajaran, yang mana untuk CPL-nya yaitu memanifestasikan nilai kejiwaan wajah sampai ke puting terhadap masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Di mana wajah sampai ke puting ini adalah simbol bahwa dalam masyarakat Banjar, masyarakat Kalimantan Selatan, untuk tidak menyerah dan selalu berjuang untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menguasai pengetahuan dan kemampuan dalam kajian botani farmasi. Kemudian dalam hal keterampilan khususnya mampu mengidentifikasi, menganalisis faktor-faktor, dan memahami kajian dalam botani farmasi. Kemudian keterampilan umumnya mampu menganalisis bahan alam yang berpotensi yang ada di dalam dunia farmasi dan dalam lingkup botani farmasi. Lalu untuk berikutnya saya sampaikan deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mata kuliah botani farmasi berisi pokok bahasan tentang pengertian dan ruangan lingkup botani. Yang terdiri dari pertama ada konsep dasar sistematika atau taksonomi tumbuhan, yang kedua karakter morfologi tumbuhan, yang ketiga struktur anatomi tumbuhan, dan keempat proses fisiologi yang terjadi dalam sel tumbuhan. Pada mata kuliah ini, bahasan tersebut akan mencakup klasifikasi tumbuhan hingga ke pemahaman tentang morfologi seperti organ vegetatif dan organ generatif tumbuhan. Lalu perkembangan tumbuhan dari embrio hingga dewasa, kemudian mengenai klasifikasi dalam jaringan tumbuhan, metabolisme tumbuhan, kemudian juga senyawa kimia yang dihasilkan dalam tumbuhan. Kemudian untuk referensi, kami menggunakan beberapa buku yang sudah terstandar. Di antaranya adalah buku Pharmaceutical Botany, kemudian tumbuhan obat 1 dan 2 yang dikeluarkan oleh PPOT UGM. Kemudian ada morfologi tumbuhan yang dikeluarkan oleh Gajah Mada Press Yogyakarta, dan Pharmacognosy, Phytochemistry and Medicinal Plants yang dikeluarkan oleh Lavoisier Publication Paris. Itu beberapa pustaka utama yang juga ditunjang beberapa pustaka atau referensi tambahan. Kemudian terkait media pembelajaran, karena di sini sifatnya kuliah daring atau tatap maya, maka tentunya menggunakan perangkat lunak dari Zoom, ya, kemudian bisa berupa Microsoft PowerPoint. Kemudian dalam hal ditunjang juga oleh Simari dan e-learning yang memang tersedia di Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah selalu terjaga dan selalu tersedia untuk perkuliahan. Oke,
Kemudian biasanya untuk perkuliahan pertama, seperti saya sampaikan tadi, ada kontrak perkuliahan yang perlu disepakati bersama. Ya, dalam kontrak perkuliahan ada beberapa yang sering disampaikan di kontrak perkuliahan, yaitu pertama mengenai kriteria penilaian, misalnya, di mana di sini kuliahnya berpraktikum, sehingga untuk praktikum sendiri itu porsinya cukup besar, yaitu sebanyak sekitar 32,5%. Selanjutnya, bobot nilai yang lain ditentukan dari nilai tugas, diskusi, ya, dan kuis. Di sini pembuatannya 20%. Lalu dilanjutkan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini merupakan nilainya 22,5% dan 25%. Lalu terkait aturan dalam perkuliahan, saya juga sampaikan karena membuat atau diharapkan perkuliahan menjadi kondusif. Yaitu yang pertama selalu saya ingatkan, mahasiswa diwajibkan bersikap disiplin dan menyimak dengan baik saat mengikuti pelajaran atau perkuliahan. Yang tentunya salah satunya akan saya minta untuk on kamera. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan perkuliahan atau berada jauh dari perangkat media yang digunakan, bisa berupa komputer atau gawai, kecuali alasan tertentu misalnya sakit. Kemudian dalam perkuliahan juga dihitung kehadiran, di mana minimal 80% dari total jumlah pertemuan yang direncanakan akan menjadi prasyarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Jadi seandainya perkuliahan tidak mengikuti sampai 80%, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk absensi ini tersedia melalui sistem informasi akademik yang biasanya akan kami bagikan menjelang perkuliahan. Lalu terkait ujian, ini juga penting untuk disampaikan, yaitu kami mengingatkan bahwa bentuk kecurangan saat perkuliahan itu tidak diperbolehkan. Karena dengan mengingatkan hal tersebut, tentunya mahasiswa akan selalu siap dan disiplin dan terbiasa untuk jujur mengikuti perkuliahan dan melakukan ujian. Kemudian juga terkait penilaian, kami juga membuka hasil penilaian, jadi disampaikan hasil penilaiannya dan membuka respon apabila mahasiswa merasa belum sesuai, diberi waktu tenggang 3 hari. Oke, lalu dalam hal metode pembelajaran dan rencana evaluasi pembelajaran, di sini perlu saya sampaikan, hasil pembelajaran diukur berdasarkan evaluasi dan kemampuan mahasiswa diperoleh dari proses pembelajaran. Komponen evaluasi meliputi pemahaman, keterampilan, kreativitas, dan leadership seorang mahasiswa. Komponen pemahaman keterampilan ini melalui tugas-tugas tadi, diantaranya seperti tugas berkelompok atau tugas penyusunan esai atau makalah, ya. Kemudian dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian juga penilaiannya berdasarkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Serta tadi dari praktikum. Ya, mengenai perkuliahan ini juga ada hal yang paling penting, karena kita di sini sifatnya sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai konsumen kita. Maka kami juga melakukan sistem monitoring terkait jalannya perkuliahan. Yaitu ada umpan balik dari mahasiswa selama perkuliahan yang dilakukan melalui pengisian kuesioner, kemudian pendapat, kritik, saran, dan harapan mahasiswa. Hal ini biasanya kami berikan berupa kuesioner yang menjadi persyaratan untuk
mendapatkan nilai akhir perkuliahan. Artinya mahasiswa tentunya akan memberikan masukan, saran, atau tanggapan terkait perkuliahan yang berlangsung selama 1 semester. Dan dengan memberikan tanggapan seperti itu, maka diharapkan kami para dosen beserta universitas selaku penyelenggara akan melakukan perbaikan terus-menerus supaya terjadinya perkuliahan yang baik dan lancar. Ya, jadi seperti itu untuk jalannya perkuliahan serta RPS perkuliahan untuk mata kuliah botani farmasi. Kemudian untuk melengkapi pernyataan diri ini, maka saya sampaikan juga video untuk jalannya perkuliahan selama 1 semester ini dalam yang saya ambil berupa pertemuan kelima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Fine, another reason to breathe this air, and that we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar hari ini dan perkuliahan kali ini bisa diikuti dan tetap lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, selesai. Baik. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita terkait botani tumbuhan ya. Jadi untuk materi yang terkait botani tumbuhan, sedikit mereview materi yang telah saya berikan minggu lalu. Kita membahas tentang organ primer dari tumbuhan. Apa saja organ primer dari tumbuhan? Ada daun ya, kemudian ada batang, dan juga ada akar. Nah, ketiga macam itu bisa dikatakan merupakan organ yang mendukung kehidupan bagi tumbuhan tingkat tinggi utamanya ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang kali ini saya akan berikan materi mengenai organ generatifnya. Jadi organ untuk perkembangbiakan dari tumbuhannya. Ya, untuk itu, untuk persingkat waktu, langsung saja saya share materinya ya. Oke. Baik. Bagaimana? Apa terlihat materinya? Terlihat, Pak. Kalau untuk suara saya, apakah kurang nyaring atau terdengar biasa aja atau seperti apa? Terdengar jelas, Pak. Ya.
syukur kalau tidak ada hambatan ya untuk suara. Baik, langsung saja saya mulai untuk materi hari ini. Jadi terkait organ reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian ini beberapa istilah-istilah untuk penyebutan dari benang sari dan putik tadi. Tadi sudah disebutkan, pertama benang sari, ini letaknya mengelilingi putik, umumnya seperti itu. Ya, bisa jadi letaknya ini mengelilingi berdiri sendiri, gitu ya, terpisah dengan putik. Ada yang memang menjadi satu dengan tangkai putik, baru nanti keluar tangkai-tangkai serbuk sari atau tangkai benang sari. Kemudian benang sari menghasilkan sel kelamin jantan atau di sini disebut polen. Polen ya. Kemudian bagian penyusun tadi ada tangkai sari, ada kepala sari atau kotak sari dan isinya adalah serbuk sari atau polen tadi. Beralih ke putik. Putik letaknya adalah di bagian tengah, bagian pusat dari bunga. Ya. Yang tadi sebenarnya dikelilingi oleh benang sari. Putik, organ pembiakan betina, kemudian membentuk sel telur, artinya semacam yang akan dibuahi gitu ya. Tadi kan ada di dalam bagian biji, bakal biji, yang ada di dalam dasar buah dan bakal buah, yang berada di dalam bakal buah, dan bakal buah itu ada di dasar dari putik. Bagian penyusunnya, kalau dari bawah ya, berarti bakal buah, di dalamnya ada bakal biji, kemudian ke atas ada tangkai putik, dan bagian atasnya ada kepala putik atau stigma. Nah, sekarang kita sudah pelajari tadi ya, secara morfologi bunganya, komposisinya apa saja. Kemudian secara pengistilahan, bunga lengkap, ada istilah bunga lengkap, adalah bunga yang memiliki kelengkapan bunga. Seperti pertama ada kelopak, kemudian mahkota, kemudian benang sari, dan putik. Nah, ini disebut sebagai bunga lengkap kalau memiliki organ-organ yang disebutkan tadi. Jadi kalau mengacu dengan organ tadi, maka contoh dari bunga lengkap ada banyak. Di antaranya ada bunga mawar, melati, kembang sepatu. Yang paling terlihat yang cukup mudah ditemukan biasanya kembang sepatu ya. Karena tanpa beli kadang tumbuh di pinggir-pinggir jalan atau di halaman-halaman ya. Ada bunga kembang sepatu. Nah, di situ ada bagian kelopaknya, mahkotanya, bahkan benang sari dan putiknya juga tampil pada bunga kembang sepatu. Oke, ini gambarannya. Ini ya, bagian kuningnya tadi adalah benang sarinya. Yang kata saya dia muncul dari tangkai putik. Ini tangkai putik. Ini kepala putiknya bagian atas. Lalu ada mahkotanya ya. Mahkotanya, corolla. Lalu bagian kelopak tertutup ya di bagian bawahnya ini, yang biasanya mungkin warnanya hijau. Ya, warnanya hijau kalau pada bunga sepatu. Nah, ini representasi dari bunga yang disebut bunga lengkap. Paling mudah untuk dijadikan contoh. Nah, ini kelopak kalau dilihat secara ilustrasinya. Kita lanjut mengenai bunga tidak lengkap, berarti kebalikannya ya. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa bagian bunga. Misalnya ada mahkota, tidak ada kelopak, atau ada benang sari, tidak ada putik. Ini bisa kita temukan
semisal pada rumput-rumputan. Contoh bunga rumput yang dari rumput apa? Ada yang bisa memberikan contoh rumput atau jenis-jenis rumput? Padi lah, Pak. Padi-padian Kak, Pak. Padi, Pak. Iya, padi ya. Padi itu termasuk jenis rumput ya. Dia kalau rumput keluarga dari Gramineae. Oke, tadi bagian luarnya. Sekarang bagian biji yang di dalam ada yang kedua ya sudah. Yang kedua ada tali pusat atau funiculus, bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji masak, tali pusat lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut pusat biji atau hilus. Oke, ini ada tali pusatnya. Kemudian yang paling terakhir adalah inti biji atau nukleus semenis. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam terdiri dari lembaga kurung embrio ya, yaitu calon tumbuhan atau individu baru, dan putih lembaga atau endosperm, yaitu tempat cadangan makanan. Oke, jadi itu 3 bagian dari biji. Dan itu tadi materi saya yang terakhir. Baik, jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup, saya akan beri tugas berupa pembuatan makalah atau esai yang nanti membahas tentang 2 pertemuan terakhir, yaitu organ primer pada tumbuhan dan organ reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. Jadi silahkan saudara buat, kemudian pengelompokan tugas serta pengumpulan nanti bisa saudara akses di Simari ya, di e-learning. Silahkan nanti masukkan hasilnya ke dalam e-learning. Nantinya tugas ini selain dibuat per kelompok, juga persiapkan untuk presentasi agar nanti pada pertemuan berikutnya, pada sesi diskusi akan kita bahas. Begitu, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini dan saya akhiri juga Zoom meeting hari ini. Tetap semangat perkuliahannya walaupun jarak jauh dan jaga selalu kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah Botani Farmasi. Dan dengan video tadi, maka saya akhiri PDD UKT-PT saya dalam unsur pengajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.